Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 292, Persiapan Lengkap. Kali ini, Luo Xiu telah berada di pengasingan di Menara Kultivasi Alam Rahasia selama setengah tahun. Selama periode waktu ini, Luo Xiu tidak memiliki pikiran lain dan hampir memutuskan semua kontak dengan dunia luar. Baru setelah keluar dari Menara Kultivasi Alam Rahasia, dia menyadari bahwa banyak hal telah terjadi dalam setengah tahun ini. Hal pertama adalah tidak lama setelah tetua Sekte Sungai Panjang terbunuh, sekte juga dihancurkan. Hanya beberapa murid sekte yang berhasil melarikan diri. Melalui informasi yang dikumpulkan oleh Serikat Berburu, Luo Xiu mengetahui bahwa Sun Qiansang yang tewas dalam pertempuran di Gunung Sungai Surgawi merupakan seorang tetua dari Sekte Angin Guntur wilayah timur. Li Xuanyang memberitahukan berita ini kepada Sekte Angin Guntur. Sekte Angin Guntur sangat marah dan segera mengutus 3 tetua pangeran bela diri untuk menangani masalah tersebut. Selain itu, beberapa teman Bai Yuanlong dan Jiang Dongliu dari wilayah barat juga datang setelah mengetahui berita tersebut. Mereka mencoba memecahkan formasi pelindung agung Sekte Tarsuna beberapa kali, tetapi semuanya kembali karena gagal. Kabarnya, sekelompok orang itu sedang mencari bantuan dari Master Formasi peringkat ke-7 untuk menangani formasi pelindung agung Sekte Tarsuna. Selain itu, ada juga Guru Yin Qianhua, Yue Kongjun yang merupakan seorang ahli santo bela diri. Dia juga mengutus seseorang untuk menyelidiki penyebab kematian Yin Qianhua. Menurut beberapa petunjuk, dia menelusurinya ke negara bagian Tanah Langit. Akan terjadi perubahan besar. Setelah mengetahui semua berita ini, mata Luo Xiu berbinar-binar. Kemudian, Luo Xiu menghubungi Qi Fatian, Inspektur Wilayah Selatan. Dia percaya bahwa dengan kemampuan informasi Serikat Berburu, mereka seharusnya bisa mengetahui kematian Yin Qianhua. Hal ini pasti berhubungan dengannya. Yue Kongjun adalah seorang ahli santo bela diri. Luo Xiu masih tidak mampu bersaing dengannya sekarang. Jadi, dia masih perlu mengandalkan kekuatan Serikat Berburu. Luo Xiu mengeluarkan kotak pesan. Sesaat kemudian, kotak pesan memancarkan cahaya dan memperlihatkan sosok ilusi yang merupakan gambaran Qi Fatian. Ketua Luo, masalah yang kamu timbulkan kali ini sangat serius. Qi Fatian berkata perlahan-lahan, aku sudah melaporkan masalahmu kepada petinggi 4 perkumpulan terbesar beberapa waktu yang lalu. Kamu adalah anggota berbakat peringkat bumi dan juga memegang posisi Kepala Persatuan Master Pil Pemurnian Negara Bagian Tanah Langit. Jadi, akan ada Master Formasi peringkat ke-8 dari Persatuan Ahli Sihir Formasi yang akan pergi ke negara bagian Tanah Langit untuk meningkatkan formasi pelindung agung Sekte Tarsuna ke peringkat ke-8. Mendengar ucapan itu, mata Luo Xiu pun langsung berbinar-binar. Hal yang paling dia takuti dari Santo Bela Diri adalah mereka dapat memecahkan formasi pelindung agung peringkat ke-7. Jika bisa meningkatkan formasi pelindung agung ke peringkat ke-8, Luo Xiu tentu tidak takut dengan serangan Santo Bela Diri. Selama sekte aman dan tenteram, Luo Xiu masih bisa melarikan diri dari serangan Santo Bela Diri di luar meski tidak dapat mengalahkannya. Terima kasih banyak, Inspektur Qi, ujar Luo Xiu sambil memberi hormat. Hehe, Ketua Luo enggak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya menyampaikan pesan. Inspektur Jenderal Wilayah Selatan sangat memperhatikanmu, kata Qi Fatian sambil tersenyum. Kemudian, bayangannya segera menghilang tanpa jejak. Inspektur Jenderal, Luo Xiu menyimpan kotak pesan dengan sedikit mengernyit. Sejauh yang Luo Xiu tahu, 4 perkumpulan terbesar dipimpin oleh Serikat Berburu. Di 4 wilayah utama, mereka mendirikan tugas inspektur yang memiliki tanggung jawab untuk memeriksa dan mengawasi. Mereka setara dengan penegak hukum dari 4 perkumpulan terbesar di dunia. Di atas inspektur biasa, terdapat kepala inspektur, kemudian inspektur jenderal. Mu Zixiu dan Qi Fatian adalah inspektur biasa. Baik wilayah utara maupun wilayah selatan tidak hanya memiliki satu inspektur biasa. Sebaliknya, mereka memiliki orang yang berbeda untuk bertanggung jawab mengelola daerah yang berbeda. Di bawah komando inspektur jenderal, biasanya akan terdapat 3 kepala inspektur. Di bawah setiap kepala inspektur, juga akan terdapat 3 orang inspektur biasa. Luo Xiu memperkirakan bahwa alasan Inspektur Jenderal memperhatikan dirinya sendiri mungkin karena dia menghargai bakat kultivasi dirinya. Bagaimanapun juga, hal yang paling menarik tentang Luo Xiu dalam catatan Serikat Berburu bukanlah usianya yang kurang dari 20 tahun.
Ketika berusia 13 tahun, Luo Xiu masih berada di tingkatan pemurnian tubuh. Namun, dia sudah berkultivasi ke tingkatan penguasa bela diri dalam waktu beberapa tahun yang singkat. Kekuatan tempurnya bahkan sebanding dengan seorang ahli pangeran bela diri. Luo Xiu, kelihatannya kamu sangat beruntung. Kalau ada seorang inspektur jenderal yang menjadi pendukungmu, jalan masa depanmu akan jauh lebih mudah, kata Kaisar Bela Diri ke-8. Basis kultivasi inspektur biasa seperti Mu Zixiu dan Qi Fatian berada di tingkatan pangeran. Kepala inspektur di atas mereka seharusnya adalah ahli santo bela diri. Sementara itu, inspektur jenderal yang bertanggung jawab atas semua urusan 4 perkumpulan terbesar di suatu wilayah merupakan seorang patriark bela diri. Bahkan, mungkin saja merupakan seorang kaisar bela diri sejati yang tiada taraf. Beberapa hari kemudian, seorang pria tua berjanggut dan beruban datang ke Sekte Tarsuna bersama 3 orang anak buahnya. Orang tua yang di depan itu adalah Master Formasi peringkat ke-8 yang diutus oleh Persatuan Ahli Sihir Formasi. Dia juga merupakan seorang ahli santo bela diri. Namun, pria tua itu tidak suka banyak berbicara. Luo Xiu melangkah maju untuk berbicara, tetapi pria tua itu mengabaikannya. Setelah menghabiskan waktu sekitar 7 hari, formasi peringkat ke-8 berhasil ditambahkan ke dalam formasi pelindung agung peringkat ke-7 yang semula. Beberapa posisi kunci dari formasi tersebut disempurnakan dengan menggunakan beberapa bahan berharga. Hal ini memungkinkan kemampuan daya pertahanan formasi pelindung agung peringkat ke-8 ini dapat menahan serangan dari para ahli santo bela diri tahap awal. Mungkin mengingat kurangnya kekuatan keseluruhan Sekte Tarsuna dan tidak ada yang memiliki basis kultivasi cukup untuk mengontrol dan memimpin formasi peringkat ke-8 ini, maka formasi pelindung agung ini ditingkatkan menjadi fondasi formasi yang menggunakan batu vitalitas untuk menyediakan energi. Setelah formasi diaktifkan, perlu menghabiskan energi yang terus-menerus. Fondasi inti dari formasi perlu diisi dengan sejumlah besar batu vitalitas secara terus-menerus, barulah dapat memberikan energi yang cukup untuk formasi peringkat ke-8. Selain itu, karena waktu yang digunakan untuk membentuk formasi relatif singkat, jadi, formasi ini tentu bukan formasi pelindung agung. Sebaliknya, formasi ini hanyalah formasi pertahanan yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tidak seperti formasi pelindung agung yang bisa menyerang dan bertahan. Namun, Luo Xiu tidak peduli dengan hal ini. Setelah jangka waktu tertentu, basis kultivasinya akan meningkat sedikit dan dia mungkin akan memiliki kemampuan untuk membentuk formasi peringkat ke-8. Pada saat itu, dia bisa merevisi dan memperbaikinya lagi. Setelah formasi selesai dibentuk, Master Formasi peringkat ke-8 itu pergi secara diam-diam. Bahkan, Luo Xiu pun tidak tahu panggilan pria tua itu. Master Formasi peringkat ke-8 juga bisa dianggap sebagai tokoh besar di wilayah selatan. Luo Xiu juga menyadari bahwa pria tua itu mungkin merasa tokoh kecil seperti dirinya sama sekali tidak berhak untuk berbicara dengannya. Pria tua itu bisa datang ke tempat kecil seperti ini untuk membentuk formasi bukan karena Luo Xiu, tetapi karena Inspektur Jenderal. Kita sudah punya formasi peringkat ke-8. Saatnya membuka gerbang sekte dan mengumumkan tentang kebangkitan Sekte Tarsuna pada dunia. Luo Xiu yang duduk di aula reinkarnasi tersenyum tipis. Dia menghubungi penguasa bela diri Yuan Cheng, Master Hongming, Wei Haoran, dan 6 tetua dari Persatuan Master Pil Pemurnian. Dengan bantuan saluran dari 4 perkumpulan terbesar, Luo Xiu menyebarkan berita tentang kebangkitan Sekte Tarsuna kepada publik supaya diketahui oleh semua orang. 3 bulan kemudian, Sekte Tarsuna akan membuka gerbang sekte lebar-lebar dan merekrut murid dari seluruh dunia. Setelah melakukan ini, Luo Xiu memanggil Yan Yuyu, Gai Lianhong, Su Jingnian, dan Lan Zifeng ke aula reinkarnasi. Pelindung Gai, basis kultivasimu dari level ke-7 penguasa bela diri telah mencapai level ke-8 penguasa bela diri. Selamat untukmu, ujar Luo Xiu yang menatap Gai Lianhong sambil tersenyum tipis. Terima kasih, Ketua Luo. Ini semua berkat energi vitalitas yang kaya dan cukup di menara kultivasi alam rahasia sehingga aku dapat membuat terobosan, sahut Gai Lianhong yang kemudian memberi hormat sambil tersenyum. Luo Xiu mengangguk, lalu membalik tangannya dan mengeluarkan botol porselen. Kemudian, dia melemparkan botol itu ke Gai Lianhong dan berkata, di dalam botol porselen ini adalah pil yang aku sempurnakan dengan esensi raga tubuh emas seorang ahli pangeran bela diri. Dengan pil ini, seberapa besar keyakinan pelindung Gai dapat mencapai tingkatan pangeran dalam waktu 3 bulan? Pil yang disempurnakan melalui esensi raga tubuh emas bisa dikatakan telah membentuk lebih dari setengah esensi basis kultivasi seorang ahli pangeran bela diri. Gai Lianhong baru saja menangkap botol porselen. Ketika mendengar ucapan Luo Xiu, tangannya sontak bergetar. Dia tidak menyangka bahwa Ketua Luo benar-benar akan memberikan pil yang berharga ini untuk dirinya sendiri. Kesempatan untuk menerobos ke tingkatan pangeran sudah berada di depan mata. Jadi, Gai Lianhong tentu tidak akan melepaskannya.
Tatapannya segera menjadi tegas. Lantas dia berkata, dalam waktu 3 bulan, aku pasti bisa menerobos ke tingkatan pangeran dan nggak mengecewakan ketua Luo. Baiklah, tanpa berlama-lama, pelindung Gai sudah bisa memasuki menara kultivasi alam rahasia untuk pengasingan sekarang, ujar Luo Xiu sembari tersenyum. Gai Lianhong sangat bersemangat. Dia memegang botol porselen yang berisi pil dengan hati-hati dan keluar dari aula reinkarnasi dengan hormat. Awalnya, Gai Lianhong berpikir bahwa dirinya akan membutuhkan lebih dari 10 tahun untuk mencapai ambang tingkatan pangeran. Namun, dia tidak menyangka akan menemukan peluang seperti ini. Saat ini, hatinya dipenuhi dengan rasa syukur dan kagum terhadap Luo Xiu. Dia sangat bersyukur pada Luo Xiu karena memberinya peluang seperti itu. Dia juga kagum pada Luo Xiu karena dapat memberikan pil ini kepada orang lain dengan sungguh-sungguh. Jadi, seberapa kuat kemampuan diri ketua Luo sendiri? Kemudian, Luo Xiu menatap Su Jingnian. Dia telah memberikan pil yang disempurnakan dari esensi raga tubuh emas kepada Gai Lianhong. Jadi, dia tentu harus memperlakukan hal yang sama kepada Su Jingnian yang juga sebagai seorang pelindung. Luo Xiu menjentikkan jarinya, secercah sinar cahaya terbang dan mendarat di hadapan Su Jingnian. Kemudian, cahaya itu berubah menjadi teratai roh 5 warna. Pelindung Su, kamu sudah berkultivasi dalam waktu yang lama. Fondasi dan potensimu relatif terbatas. Kalau enggak terjadi hal yang enggak terduga, paling-paling kamu hanya bisa mencapai tingkatan pangeran dalam hidupmu dan enggak akan maju lagi, kata Luo Xiu perlahan-lahan. Su Jingnian juga menyadari bahwa ucapan Luo Xiu adalah fakta. Meskipun tidak memiliki kondisi kultivasi dari Sekte Tarsuna yang memiliki menara kultivasi alam rahasia dan penyediaan pil setiap bulan, dia bahkan tidak akan memiliki kemungkinan untuk menerobos ke tingkatan pangeran dalam kehidupan ini. Sebelumnya, Gai Lianhong yang juga merupakan seorang pelindung mendapatkan pil yang disempurnakan dari esensi raga tubuh emas. Hal ini membuat Su Jingnian sangat bersemangat. Dia tahu bahwa Luo Xiu pasti ingin mengatakan sesuatu yang lain. Harta ini disebut teratai roh 5 warna. Harta ini dapat memadatkan energi vitalitas langit dan bumi, kemudian mengubahnya menjadi energi roh. Energi roh dapat memurnikan tubuh dan membersihkan kotoran. Kelak, kamu dapat duduk di teratai roh 5 warna ini untuk berkultivasi. Setelah bertahun-tahun, kamu akan mengalami perubahan besar dan memiliki kesempatan untuk memasuki tingkat seni bela diri yang lebih tinggi. Mendengar ucapan itu, Su Jingnian hampir menangis. Dibandingkan dengan pil yang disempurnakan dari esensi raga tubuh emas, efek dari teratai roh 5 warna ini jelas lebih berguna baginya. Jika tidak, meskipun memberikan pil yang disempurnakan dari esensi raga tubuh emas padanya, tubuhnya yang tua juga tidak akan mampu menahan kekuatan obat yang kaya yang terkandung dalam pil itu. Setelah Su Jingnian menerima teratai roh 5 warna, Luo Xiu menatap Lan Zifeng lagi. Dalam Sekte Tarsuna saat ini, hanya ada beberapa orang yang bisa dipercayainya. Di antara mereka, Lan Zifeng memiliki basis kultivasi terendah, tetapi dia adalah orang yang memiliki potensi terbesar. Luo X2 memberikan pil yang disempurnakan oleh pil iblis Raja Beruang Es Mata Merah pada Lan Zifeng. Dengan adanya pil ini, dia akan dapat menerobos ke tingkatan penguasa bela diri. Adapun Yan Yuyu, Luo Xiu mengeluarkan batu kekacauan kedua. Ketika menerobos ke tingkatan penguasa bela diri, Luo Xiu tidak sepenuhnya menghabiskan energi keruh di batu kekacauan itu dan masih menyisakan sekitar 30%. Meskipun 30% energi keruh ini tidak cukup bagi Yan Yuyu untuk menerobos basis kultivasi ke tingkatan pangeran, energi itu masih bisa menstabilkan fondasinya. Terutama penggunaan hukum kekacauan yang dapat memungkinkannya untuk meningkatkan persepsinya di tingkat seni bela diri dengan pesat. Manfaatnya sangat besar. Luo Xiu tahu bahwa dirinya tidak akan menggunakan kekuatan eksternal untuk meningkatkan basis kultivasinya dalam jangka pendek. Dia membutuhkan waktu untuk membiasakan diri di tingkat saat ini. Jika basis kultivasinya meningkat terlalu cepat, fondasinya akan tidak stabil. Jadi, Luo Xiu mengeluarkan semua sumber daya ini untuk meningkatkan kekuatan orang lain yang ada di sekte. Apabila perlu meningkatkan basis kultivasinya, dia bisa langsung pergi ke alam rahasia iblis. Dengan teknik penyempurnaan ilahi Tarsuna, dia bisa berburu pil darah di alam rahasia iblis dan meningkatkan tubuh fisik serta basis kultivasinya dengan cepat. Mengenai indera spiritual, Luo Xiu memiliki ketuhanan palsu di lautan jiwa yang terus meningkat setiap saat. Semuanya sudah diatur, jadi kita bisa menunggu selama 3 bulan. Luo Xiu tersenyum sembari mengangguk. Selama waktu ini, dia juga berencana untuk membiasakan diri dengan 3 teknik super Tarsuna yang baru saja dia latih.